Zombie Apocalypse. Yes, kalau kita di sini lagi Elotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, kandernya berhasil mendapatkan suara Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, bapak lagi Elot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jumpsuit yang cukup baik. Belum dan satu di sini, langsung diantar Mamun. Tersisa satu lagi. Come on Indonesia, kau bisa. Lagi Elot. Wow, ada you. Buya di posisi ke satu. Wow, what amazing. Drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Even what I got. Ya, pesawatnya dari arah Mil menuju ke Graveyard. Dimana kalau ke tenisnya sedikit menarik, pilotnya nggak adil banget. Banyak banget di sisi atasnya tuh tipis banget. Kalau kita lihat, bakalan kita kritikal. Wow, ini makanan buat Indonesia harusnya. Salah ya Onyx. Ini yang gue bilang menariknya juga si Critical itu kalau misalnya di game pertama Liga Nasionalnya itu memang sempat turun di posisi arah Capton atau arah Kota Tua menuju Sentosa, walaupun ujung-ujungnya atas kedua mereka adalah ke Sentosa, dan sekarang dia bertabrakannya VOC-nya sama Onyx yang gue percaya Indonesia yang udah natakin Critical berkali-kali bisa lah, ayo. Bisa. Kalau kita di sini ternyata dari itu sebenarnya bakalan ketemu tim XP, dimana dari konfliknya udah melakukan mereka Emerald tapi masih di. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari Criticalnya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya emang pengen ke arah Sentosa, itu rumah dia soalnya. Dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di poin eliminasi. Tadi gue melihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah, dan auto knockout berhasil mendapatkan juga. Ini menarik karena tim EXP ini adalah PS-nya Indonesia sekarang, jadi perlu kita perhatikan juga nih gugur nggak gugurnya dia. Iya. Terus tapi yang sebenarnya patutnya menggunakan plasma detekannya di sini bisanya terkena Dodgers yang melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-run? Oh, dari Tayonya juga terlalu di sini. Hati-hati. Bisa Lau dan juga karakter sini masih bisa harusnya. Apakah dia masih coba di revive dulu, gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa, dan akhirnya di sini Critical Elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow, yes, ini dia Indonesia, doaku terkabul. Ayo tabrakin Critical di awal, dapat Critical satu squad bos. Dan itu dia, nice tentunya Onyx Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game di game ketiga dengan sebuah ranking sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah tadi kita agak sedikit move on karena gue sempat lihat kalau misalnya KOG tadi dapat 3 orang dari LGDS yang harusnya early game udah chance yang besar banget sih untuk Viganing memenangkan pertarungan di kawasan labirin. Dan ternyata kalau kita lihat di RRQ-nya yang biasanya turun di center of the map di pick ya, dia akhirnya turun juga di kawasan pinggir. Tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua. Iya, berarti ini masih sama kayak di Bermuda Vietnam yang lagi naik bersama dengan saudaranya V-Gaming. Nah ini RRQ yang udah tadi juga dia sama skemanya ketika dia ngambil map kiri atas, selalu akhirnya next rotationnya basic lewat Bima Sakti Trip juga. Bima Sakti Trip tadi tempat drop poinnya si EXP, tempat drop poinnya juga auto knockout. Tapi perlu diingat auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa 1 orang. Nah jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini, atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari duel sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin middle kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu, dan nggak terlalu keras lah posisinya, agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas, dimana ketika mereka harus maju melakukan flash.
sebenarnya paling enak itu jadi third party sih ketika lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata. PZ masih bisa pembagian spread out dua-dua, ada satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona max-nya di arah Pochinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya, dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X, pokoknya ada dua orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama, dan itu ditungguin aja sama teman-teman dari Onyx, dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Iya, dan ternyata di sini tim BTS-nya fokusnya teralihkan oleh tim BGM yang berusaha masuk menggunakan mobilnya sekarang. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari Sound Club di sini, dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu. Dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama gak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Laul justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high ground-nya itu udah ada Baby Argon. Iya. Baby Argonnya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen dimana XTZ ya. Ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ, sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia sudah udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, di mana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja di situ kita lihat. Dan Jersey berhasil 1 point kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona? Ini bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga, dia masih coba holding menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, movementnya pindah di mana? Dari sini kita lihat RRQ Samsung-nya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim tim XP ternyata. Nice, RRQ nge-shutdown XP. Tentunya memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu karena itu seorang Chanzu berhasil berpikir satu lagi kah, atau ternyata berhasil di steal kill kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knockout-nya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, dimana seorang Okanor juga udah ke speed 3-1 karena berusaha untuk mesecure secara placement juga, dan Okanor langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan. Berhasil menok 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Galak yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Elotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, kandernya berhasil mendapatkan suara Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul bapak lagi Elot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jump shoot yang cukup baik. Udah satu di sini, langsung diantar Mahmud. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia. Kau bisa. Lagi wow, RRQ. Ya, di posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Legaelot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ini dia Galak membuktikan sebuah kapten